Bapak saya lihat selalu setia mengikuti persidangan demi persidangan begitu. Bagaimana Bapak perasaannya Pak dari awal, apalagi pada saat saya melihat momen-momen Bapak menyaksikan kesaksian dari Rivaldi ya, mendengarkan kesaksian dari Rivaldi. Bisa diceritakan sedikit Pak perasaan Bapak? Hari ini sidang lanjutan untuk kasus Pina. Semoga ada datangnya media dan masyarakat Indonesia dan netizen, semoga masalah ini cepat selesai. Dan dalam kasus ini, kemarin saya ketemu dengan namanya Liga Akbar dan Dede. Dia ketemu dengan saya dan dia minta maaf ke saya. Saya bilang gini, kamu salah minta maaf ke saya. Yang kamu perbuat, yang melakukan perbuatan itu kan kamu kepada Rivaldi. Saya bilang, kamu harus minta maaf ke Rivaldi. Saya bilang, jangan ke saya. Dari awal persidangan, sebelum sidang dimulai, kenapa kamu nggak minta maaf nggak mau minta maaf ke Rivaldi? Izin ke jaksa, izin ke hakim, izin ke pengacara langsung. Kalau saya nggak ngingetin kamu, hari itu pun kayaknya mereka nggak bakal minta maaf deh. Itu awalnya dia minta maaf tuh. Saya emosi Mbak, melihat kelakuan mereka. Masya Allah, anak saya dihukum seumur hidup Mbak. Andai kata, ya Allah tidak ada film Pina, mungkin anak saya pulang tinggal nyawa Mbak. Tinggal raganya doang, nyawanya nggak ada. Bayangin sama masyarakat Indonesia. Kejam banget mereka berdua itu. Kalau nggak ada film Pina pun dia nggak bakal datang Mbak ke sini, ke sidang ini. Beneran nggak bakal datang sampai meninggal pun. Sampai meninggal pun dia nggak bakal datang Mbak. Gitu. Saya emosi Mbak, beneran. Mereka tuh kejam. Kejam sekali mereka itu. Pada saat kemarin Dede dan juga Liga Akbar begitu meminta maaf secara langsung kepada Rivaldi. Bagaimana? Apakah Bapak masih emosi, menyimpan emosi itu, atau apakah sudah berusaha mengikhlaskan atau bagaimana? Karena memang sebagai perasaan orang tua yang menyaksikan anaknya bahwa dan sekarang sedang berjuang begitu ya untuk membuktikan anaknya tidak bersalah. Bagaimana perasaan Bapak? Ya, selama dia masih mau berbuat baik untuk anak saya pun siap memaafkan mereka berdua. Tapi kalau tidak ada film Pina, itu nggak mungkin mereka itu datang, Mbak. Nggak mungkin. Karena nggak mau bener mau salah film Pina itu, Masya Allah. Ya hasilnya tuh mereka tuh nggak bakal datang kalau nggak ada film Pina. Karena ada film Pina akhirnya terungkap semua. Akhirnya mereka tuh datang. Kan aneh. Mereka tuh kemarin tuh udah dewasa. Nolak juga bisa. Kan begitu. Meskipun sebelumnya Dede di persidangan sempat menyatakan bahwa dirinya bersedia begitu menggantikan seluruh terpidana dan dirinya mau masuk penjara, bagaimana Pak? Ya itu sih memang udah seharusnya. Itu mah terserah hakim. Itu mah bukan ranahnya saya, itu istilahnya. Itu mah terserah hakim, mau di penjara mau enggak itu urusan hakim, dua-duanya itu. Tapi yang saya jadi masalah, yang jadi saya emosi itu mereka tuh, ya Allah, datang setelah 8 tahun loh Mbak. Itu nggak ada itikat baik dari awal terhadap orang tuanya. Itu. Meskipun dalam keterangannya kemarin sempat dinyatakan memang sempat ada tekanan begitu ya, ada ketakutan, apalagi mengingat Rudiana sudah berpangkat itu begitu. Bagaimana kira-kira melihat tekanan-tekanan, karena memang di 2016 itu tekanan begitu besar ya, termasuk ke keluarga juga ya Pak? Betul. Ya dalam persidangan pun 2016 tuh ya ruwet lah Mbak. Banyak demo, banyak ya segala macam lah, intimidasi ya. Itu terhadap narapidana juga gitu. Ya, saya perhatiin seperti itu. Ya gimana ya Mbak? Masya Allah, mudah-mudahan dengan adanya
berita baik ini, semoga mereka semua dilepaskan dari segala macam tuduhan yang mereka tuduhkan kepada Rivaldi dan kawan-kawannya. Itu aja, Mbak. Dari kemarin Bapak pada saat kesaksian Rivaldi begitu ya, dengan adanya kejanggalan yang begitu besar di mana justru mandau yang dimiliki Rivaldi yang dijadikan barang bukti. Bahkan nama Rivaldi itu sebenarnya tidak ada dalam penyidikan polisi begitu. Sebenarnya nama Andika yang dicari pada saat itu, tapi justru Rivaldi lah yang akhirnya dibawa dan akhirnya mendapatkan vonis seumur hidup. Nah, bagaimana Bapak sendiri menanggapi terkait kesaksian-kesaksian kemarin? Kejanggalan. Memang Rivaldi itu dijemput di Polsek Utbar itu dengan istilahnya oknum Polri datang ke Utbar dengan satu narapidana. Itu menyatakan Rivaldi itu Andika, itu awal dari semuanya. Jadi Rivaldi itu kena hukuman seumur hidup tuh awalnya dari situ. Jadi menggantikan namanya Andika. Jadi yang buron tuh Andika, Dani, Andi, dan Peggy. Itu seperti itu, Mbak. Bapak sempat kaget pada saat melihat dan bahkan Rivaldi sendiri menyatakan belum pernah menandatangani berita acara perkara begitu. Kaget. Karena Rivaldi tidak menandatangani berita acara, makanya Rivaldi itu penyiksaannya mendapatkan yang luar biasa, Mbak. Itu dari oknum-oknum Polri ini. Lihat aja di fotonya, Mbak. Itu semuanya paling parah tuh Rivaldi. Karena dia tidak mau mengikuti kemauan oknum Polri. Gitu, Mbak. Pak, mungkin selama ini yang belum kita ketahui gitu ya, mungkin di publik sebenarnya seperti apa sih sosok seorang Rivaldi itu, Pak? Seperti apa dia sebelum divonis seumur hidup itu, mungkin Bapak boleh cerita sedikit siapa sebenarnya seorang Rivaldi? Rivaldi itu anaknya manja. Apa-apa ngomongnya ke papahnya, nggak pernah ke mamahnya. Apa-apa cerita ke saya. Apapun yang telah dia bergaul dengan teman-temannya itu ceritanya ke saya semua, Mbak. Gitu. Saya pun sayang banget sama dia. Makanya dengan adanya ini, saya tuh terpukul banget, Mbak. Saya kecewa banget. Kenapa Rivaldi ada di tempat ini gitu loh. Padahal dia tidak melakukan perbuatan tersebut. Disiksa habis-habisan. Di staples telinganya. Semuanya, Mbak. Masya Allah. Anak kurus kecil, Mbak. Diijek-ijek seperti badan saya gini. Kalau saya mungkin nggak kuat, Mbak. Mengalami penyiksaan seperti itu. Waktu kesaksiannya kan Rivaldi sempat bercerita begitu ya, setelah terjadi dugaan kekerasan atau penyiksaan, bahkan straplessnya masih tetap ditaruh begitu, tidak mau dilepas oleh Rivaldi untuk menjadi bukti. Nah, setelah itu dijenguk oleh orang tua Bapak di situ. Sama Ibu Wit, pengacaranya Rivaldi. Bapak masih ingat momen itu, bagaimana Bapak ketika menemukan pertama kali Rivaldi dalam keadaan di staples, dalam keadaan seperti itu, bagaimana Bapak masih ingat? Masih, Mbak, saya masih nangis, ngamuk, saya nangis marah-marah itu. Ya Allah, saya bilang, Masya Allah, nggak bisa cerita, Mbak. Kejem banget mereka, Mbak. Kita memang merasakan kepedihan Bapak sebagai ayah sekaligus orang tua begitu ya Bapak ya. Apalagi mengingat kesaksian kemarin, memang bahkan seluruh terpidana jika harus mengingat kembali momen-momen tersebut, semuanya penuh berurai air mata.
dan bahkan beberapa kali kesaksian demi kesaksian para terpidana juga tidak kuasa lagi menahan air matanya, pastinya sebagai ayah atau orang tua dari terpidana yang bahkan menyaksikan langsung ya, masih ada strapless yang tertempel di mukanya Rivaldi. Iya Mbak, saya nyaksiin langsung dengan Ibu Wit, ngeliat masih ada staples di telinganya. Masya Allah. Apakah saat itu Bapak berusaha untuk melepaskan staples itu Pak, atau tidak diperbolehkan sama Rivaldi? Biarkan ini menjadi momen atau bukti terkait peristiwa yang terjadi. Ya waktu itu saya tuh nggak kuat Mbak, ngelihatnya tuh Mbak. Ya saya sayang banget sama anak itu, terus dilepas sama anggota di situ Mbak. Itu Mbak. Sama disaksiin sama Ibu Wit. Mungkin harapannya, karena mungkin kita lihat sesaat lagi sidang akan dimulai. Ini persidangan memang cukup panjang ya Bapak, tentunya dibutuhkan kesabaran dan pastinya Bapak juga untuk menyaksikan kesaksian demi kesaksian juga dibutuhkan mental yang kuat juga ya sebagai orang tua untuk menyaksikan atau mengingat lagi momen peristiwa itu. Bagaimana harapan Bapak selanjutnya Pak? Semoga seluruh masyarakat Indonesia, netizen, media massa, wartawan, saya hanya minta doanya supaya PK-nya Rivaldi dan kawan-kawan dikabulkan, terutama untuk Mahkamah Agung. Yang benar itu benar, yang salah itu salah, itu aja. Karena Allah tidak pernah tidur dan mereka semua harus bertanggung jawab yang 2016. Baik Polri, oknum Polri, baik oknum jaksa, oknum hakim, mereka harus bertanggung jawab semua terhadap peristiwa itu. Itu aja Pak. Tapi apakah Bapak sudah mengikhlaskan termasuk untuk orang-orang yang kemarin sempat menyatakan kesaksian palsu, atau bagaimana ke depannya nanti? Ya, saya sudah mengikhlaskan karena Rivaldi juga memaafkan. Saya juga memaafkan mereka. Apapun yang mereka katakan, mau bohong, mau enggak, itu saya udah maafin karena Rivaldi pun memaafkan mereka, dua orang saksi itu. Ya, Bapak terima kasih banyak, semoga tetap kuat dalam menjalani persidangan demi persidangan Bapak, dan tentunya nantinya akan ada kesaksian-kesaksian yang akan mengungkap sebenarnya ya seperti apa kebenarannya.